segala salam Insun rahayu balaria waluya asma pangestu hibar panggriksa. Pemirsa, pada kesempatan hari ini jumpa lagi dengan saya Nyimas Dewi Larasati dan narasumber kita Kang Raga. Sehat Kang Raga? Puji mana sehat. Alhamdulillah, Ya, puji mana sehat, ya. sehingga kita bisa ngobrol malam hari Ya. ini ya. Pemirsa, kita langsung saja ya untuk topik pembahasan malam hari ini tetap mengenai yang kemarin sambungannya Kang Raga. Ya. Nah, Kang Raga langsung ya to the point ini. Poin ya. Iya, biar cepet dah. Siap. Nah, Kang Raga, pada pembahasan kita yang kemarin itu ya, Kang Raga menjelaskan mengenai berpikir besar, ya kan, berbuat besar. Nah, Ya. untuk berpikir besar sudah Kang Raga sampaikan detail, saya pun memahami. Mungkin pemirsa juga sudah ada yang memahami ya Kang Raga. Ya. Nah, kali ini yang saya tanyakan kepada Kang Raga, nah, berbuat besar. Nah, berbuat besar itu secara realnya itu seperti apa sih Kang Raga? Mohon dijelaskan. Hatur nuhun, Berbuat Kang besar, Raga. ya. Oh, berbuat besar ya. Ya. Berbuat besar, ya kemarin berpikir besar Berpikir kan. besar. Berpikir besar kemarin kan memikirkan hal-hal besar, yaitu tentunya yang berkaitan dengan peran, ya. Hal yang berkaitan dengan peran besar, ya kan, manfaatnya besar, dampak dan pengaruhnya juga sangat besar, ya. Jadi hal-hal besar kemarin sudah kita terangkan dalam hal berpikir besar, yaitu yang berkaitan dengan peran air, peran api, peran tanah, peran udara atau peran angin, juga peran nyawa. Betul. Ya kan? Siap. Ini kan hal-hal besar semua. Iya dong. Ya kan? Perannya sangat luar biasa sekali, sangat besar sekali. Manfaatnya pun seperti itu. Betul. Dan dampaknya pun bagi kehidupan ini sangat luar biasa sekali, ya. Sangat luar Jadi, biasa sekali. Umpamanya tidak ada udara, tidak ada angin, dalam waktu sebentar saja itu sesak. kehidupan sudah seperti apa, gitu kan? Iya. Ya. Betul. Iya. Nah, itu yang perlu kita pikirkan dan sekarang ini yang perlu kita perbuat. Jadi kita berbuat untuk hal-hal besar tadi, berbuat untuk udara, ya. Artinya bagaimana agar udara ini tetap konsisten Betul. memberikan kesejukan pada kita, ya kan? Bukan bencana. Bukan menjadi bencana, bukan menjadi malapetaka, ya. Bagaimana agar udara ini tidak menjadi gejolak dalam hidup dan kehidupan ini, ya kan? Nah, berbuat besarnya apa, gitu kan? Berbuat besarnya realnya seperti apa? Realnya seperti apa? Ya, realnya diantaranya adalah sesaji kemarin kita buka, ya kan? Dengan melakukan sesaji ini kan penghormatan, sekaligus juga mengingat, ya kan? Sekaligus juga kemarin sudah disebutkan memerankan kembali. Peran leluhur, ya Walaupun kan? sudah berperan ya. Ya, jadi peran leluhur ini, ya, peran leluhur ini kan, yang namanya leluhur itu kalau sudah orang mati itu meninggal itu disebut leluhur. Dan orang mati itu kan airnya kembali ke air, Iya, betul. apinya kembali ke api, betul. tanahnya kembali ke tanah, udaranya kembali ke udara, nyawanya pun kembali ke nyawa, ya kan? Jadi leluhur ini juga ada di unsur air, juga ada di unsur tanah, ada di unsur api, ada di unsur angin, ya kan? Betul. Nah, semuanya nih. Jadi dengan kita melakukan sesaji ini, minimalnya gejolak itu berkurang. Ya kan? Gejolak. Ya, bencana alam pun pasti akan berkurang jika semuanya melakukan sesaji, ya, sesaji Nusantara ini, ya. Karena ini kan membangkitkan, ya, membangkitkan jati diri bangsa Nusantara, bangsa yang besar, betul. ya kan? Di mana jati diri Nusantara ini kan jati diri para raja, para ratu, para prabu, ya Iya, kan? betul.
Jadi diri bangsa yang sangat luar biasa sekali, ya kan? Betul. Makanya jika warga masyarakatnya, rakyatnya, ya, bangsanya ini tidak melakukan penghormatan, tidak melakukan penyambutan dengan baik berupa sesaji, ya pasti akan terjadi gejolak, akan terjadi berbagai macam bencana, Apapun ya kan? itu ya. Apapun itu, gitu loh, ya kan? Apapun itu pasti akan terjadi berbagai macam gejolak dan bencana alam, ya kan? Karena itu dampak dari perang, ya, yang kembali para leluhur ini kembali berperang dengan baik, menduduki singgasananya masing-masing, ya berupa jati diri manusia yang terpilih, ya kan? Yang terpilih, yang terpilah, ya, menjadi singgasananya masing-masing, gitu kan? Di antaranya dengan sesaji ini, ya kan? Yang keduanya adalah dengan kita melakukan penyelarasan, ya, penyelarasan energi, air energi, api energi, bumi energi, angin dan nyawa, ya kan? Perlu diselaraskan, ya kan? Disinergikan. Karena itu tadi, ya kan, peran dari mereka para leluhur ini, di mana saat ini dari leluhur kalangan tingkat rendah kemudian akan berganti menjadi kalangan yang tingkat tinggi, pastikan dampaknya luar biasa sekali, ya kan? Makanya jika tidak melakukan penyelarasan, ya, tidak melakukan persenyawaan, ya pasti akan berdampak luar biasa, mengerikan lah ya. Mengerikan kan belum, sekali. Karena nggak selaras dan belum Makanya siap. perlu melakukan gerak-gerak penyelarasan, ya. Gerak penyelarasan, ya, banyak yang melakukan misalnya dengan satu meditasi, ya kan? Atau gerak-gerak mungkin ya dengan olah nafas, ya, olah jurus, ya kan? Dan lain-lainnya yang intinya adalah melakukan gerak penyelarasan dengan alam. Namun dalam hal ini ada satu gerakan yang sudah artinya diturunkan langsung dari sang guru batin, dari sang guru sejati, sang guru alam semesta ini, yaitu berupa gerakan jurus sah bandar Garimadi, yaitu berupa gerakan jurus penyelarasan dengan inti air, dengan inti api, dengan inti bumi, inti angin dan inti nyawa. Wow, ya. Inti loh ya. Inti penyelarasan dengan inti-intinya, ya. Jadi bukan hanya sebatas di unsur saja, tapi inti alam, ya. Intinya loh, ini yang paling inti, yang paling pokok dalam hidup dan kehidupan ini, gitu loh. Dimana inti-intinya ini pun ada di dalam diri-diri manusia. Betul. Ada di tumbuh-tumbuhan juga. Betul. Ada di binatang, ya. Betul. Ada di alam ini. Di seluruh gitu, titik koordinat jagat raya, ya. Di seluruh titik koordinat jagat raya ini ada inti alam, ya. Ada inti air, inti api, inti tanah, inti angin. Makanya perlu kita melakukan jurus penyelarasan atau sinergi alam. Bagaimana kita dalam hidup dan kehidupan ini sinergi dengan alam, maka kehidupan ini pasti damai. Kehidupan ini pasti tenang, ya. Kehidupan ini pasti menyenangkan, membahagiakan, dan penuh dengan kenikmatan. Dan berlimpah berkah kekayaan yang tanpa batas. Ya. Amin, tersemogakan. Ya. Jadi jika tidak dilakukan satu penyelarasan, ya kan, diantaranya minimalnya dengan sesaji ini bahaya sekali, akan terjadi gejolak, ya. Apalagi khusus di Nusantara Indonesia ini yang telah melakukan satu pemilu, ya, pemilihan presiden, ya kan. Ini kan ada satu peran, ya, peran dari leluhur yang sangat signifikan kita lihat, ya. Jadi sebelum pemilu ini kan kemarin ini survei seperti apa? Betul, ya kan? betul. Survei dari Pak Prabowo Gibran atau Prabowo Gibran Raka Buming Raka, ya kan? Ini hanya berapa persen? 40 sekian persen, lah, nggak sampai 50%, ya kan? Nggak nyampe 50%, ya kan? Nah, ternyata setelah terjadinya pemilu ini kan terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Semuanya ya mungkin kan? terheran-heran, ya. Terheran-heran. Saya tidak disangka-sangka, ya, karena kita kan tahu, ya kan, apa yang kita kerjakan, apa yang kami kerjakan, ya, dari
khususnya dari Sah Bandar Karimadi, Paguron Candra Timuka Sah Bandar Karimadi ini kan melakukan ritual khusus dalam rangka untuk membantu kemenangan dari Prabowo Gibran ini gitu loh. Dan kita sama sekali ibaratnya tidak mendapatkan upah ya. Kita bekerja sukarela ya, karena memang kita punya visi misi besar juga, di mana visi misi besarnya ini yang kita lihat yang mampu untuk mengimbangi ini pasangan dari paslon nomor 2 Prabowo Gibran, betul, ya kan? Jadi kita bantu, kita dukung ya dengan kekuatan spiritual. Jadi kenaikan yang sangat signifikan ini adalah dukungan spiritual, ya kan? Jadi, bukan sihir Kang Raga, bukan sihir, tapi adalah kekuatan leluhur pribumi Nusantara. Leluhur pribumi Nusantara dengan keilmuan Sah Bandar Karimadi, gitu kan? Ini kan saksinya alam semesta Kang Raga. Jadi, ya kita bantu, kita dukung dalam proses kemenangan atau pemenangan ini sudah, ya kan? Tinggal bagaimana kita bantu untuk bagaimana menetralisir, menetralisir terjadinya gejolak, kan? Gejolak ini kan gini Kang Raga ya, sekalian saya tanyakan di sini. Saya melihat ini Kang Raga ya, akan ada terjadi hal-hal gejolak yang menyebabkan chaos Kang Raga. Nah, nah ini bagaimana Kang Raga solusinya dari Kang Raga ini? Ini kan sangat membahayakan saya lihat, mulai kayak ada saling mengadu domba, ada loh saya lihat seperti itu ya. Gimana bisa kondusif? Banyak memang ya dari bahkan para peramal ya kan, peramal secara mungkin secara psikologi, secara spiritual juga ya kan, itu banyak yang meramalkan akan terjadinya gejolak ya, akan terjadinya chaos ya kan? Yang ini yang sangat mengkhawatirkan. Makanya ini perlu untuk kita sikapin gitu kan ya, dengan keilmuan kami sih itu sangat bisa sekali ya untuk kita untuk bantu untuk menetralisirnya ya, untuk meminimalisirnya sehingga tidak terjadi chaos, itu sangat bisa sekali gitu. Dan saat ini kita sedang lakukan itu Kang Raga. Ya, kita pun setiap hari melakukan itu ya untuk meredam gitu loh ya kan. Namun ya tentunya harus ada ini juga ya, artinya ada itikat dari penyelenggara negara ini, penyelenggara pemerintahan ini yang memperhatikan secara khusus. Ya kan? Ya kalau misalnya tidak diperhatikan juga nggak apa-apa. Nggak masalah. Gitu. Karena kan inilah betapa ramah tamahnya ya para leluhur kita. Tapi ya dihargai bukan kami leluhur, para leluhur kita yang bekerja seperti itu. Ya minimalnya masyarakat tahu, pemerintah tahu bahwa ada perang ya. Ada perang dari Paguron Candra Timuka Sah Bandar Karimadi ya, dalam hal Pilpres ini ya kan, dan juga untuk meredam gejolaknya ada peran besar dari Paguron Candra Timuka Sah Bandar Karimadi ya. Iya betul, karena kan ini kan Kang Raga ya, saya melihat memang alam semesta pun juga sudah punya mau Kang Raga ya. Jadi ini bukan semata-mata kekuatan sihir atau kekuatan dukun-dukun yang menyebabkan hal ini terjadi gejolak, bukan ya. Dukun itu kan ya kerja leluhur juga Kang Raga. Kerja leluhur ya, ada peran juga mereka. Ada peran mereka juga. Cuma kan istilahnya pengaruhnya enggak seberapa ya kan. Pengaruhnya enggak seberapa karena ya mereka kan hanya mengendalikan dengan unsur angin saja, ya kan? Ya ilmu-ilmu yang ada itu rata-rata ya hanya dengan satu unsur, ya, unsur angin, ya, misalnya dengan doa, dengan mantra, dengan meditasi, ya, itu hanya satu unsur saja, gitu loh, ya. Sementara unsur-unsur yang lainnya bahkan tidak tersentuh, apalagi inti-intinya, inti-inti alamnya ya, inti airnya, inti apinya, inti tanahnya, inti anginnya, inti nyawanya sama sekali tidak tersentuh. Gitu loh. Iya, Kang Raga betul. Nah, Kang Raga kembali lagi ya, ini kita lagi asik karena kita harus menyampaikan ini juga. Masih hangat-hangat ya Kang Raga, bukan hangat lagi, mulai memanas ya. Kang Raga, atas dasar apa Kang Raga
begitu yakin bahwa ini adalah pilihan alam semesta langsung dan para leluhur yang memilih paslon 2 ini, itu sebenarnya atas dasar spiritual Kang Raga atau ciri-ciri tertentu Kang Raga? Ya, sebetulnya itu atas kehendak ya, kehendak dari Sang Hyang Maha Tunggal ya, yang memang menghendaki untuk mendukung ini gitu. Paslon ini karena memang ya dilihat itu mungkin jujur ya kan, tulus ya, yang kan? artinya lebih bisa membawa maju tentang visi misi Nusantara itu sendiri ya. Betul. Karena di situ ada generasi muda Kang Raga. Betul, Dimana kita gimana ya. sih kalau anak yang masih katakan Mas Gibran itu umur segitu, nah beliau ingin merubah, yang jauh lebih baik. Nah kita harus apresiasi dan dukung dong. Betul, seperti yang kemarin kita sampaikan, yang muda-muda lah, yang mengurus pemerintahan dan negara ini yang masih seger ya, yang seger-seger. Jadi yang sepuh-sepuh cukup mendukung Bandito, dengan kekuatan spiritual itu ya. Ya, jadi kalau kemarin kita sudah sampaikan. Ini kan lebih jelasnya ya. Karena kan gimana ya Kang Raga, rasanya kayak gimana ya kita bertengkar masalah demokrasi inilah ya, kan memang sudah resikonya ya Kang Raga. Iya, bertengkar merebutkan untuk jadi pemimpin. Jadi pemimpin ya, kan? gitu loh. Terus atas nama rakyat kan lucu gitu ya Kang Raga. Ya, semoga ya kita berharap nggak usah lah kita saling bertengkar, adu domba, hawa makin panas. Iya, yang sudah jelas nyata menang didukung. Ya. Betul. Jadi tidak perlu nanti ada oposisi gitu kan. Nggak usah. Perlu gitu loh. Jadi tinggal didukung ya. Ya, maju bersama lah ya. Intinya untuk ya kembali mengangkat harkat dan martabat bangsa ini ya kan? Agar dihargai dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain di kancah internasional. Betul, ya kan? Betapa luar biasanya loh bangsa Nusantara ini Kang Raga. Jadi Kang Raga luar biasa lah, pokoknya saya nggak bisa ngomong apapun. Tapi satu lagi Kang Raga. Iya. Hal ini apakah merupakan kembali lagi ya tetap guru-guru untuk mewujudkan suatu kemakmuran? Apakah seperti itu atau bagaimana Kang Raga? Menurut pandangan Kang Raga sebagai seorang spiritual. Ya, bisa disebut seperti itu, tapi kan kita juga berusaha seoptimal mungkin untuk menekan guru-guru yang menyebabkan malapetaka. Betul. Yang menyebabkan bencana, ya kan, menyebabkan musibah, yang menyebabkan ya penderitaan lah, Kang Raga. Penderitaan dan kesengsaraan kita tekan sedapat mungkin, betul. sebisa mungkin ya, dengan segenap jiwa raga kita gitu. Betul. Makanya perlu kita melakukan melakukan hal-hal besar yang tadi minimalnya dengan berbuat besar ya. Berbuat besar ya dengan sesaji ini minimalnya sesaji lah. Sesaji ini ya maksimalnya dengan melakukan olah gerak jurus Sah Bandar Karimadi ya, dengan menyelaraskan diri dengan unsur airnya, dengan unsur apinya, unsur tanahnya, unsur anginnya dan nyawanya, di mana ada di dalam jiwa raga manusia, juga ada di jiwa raga bumi alam ini. Betul. Ada di tumbuh-tumbuhan, ada di binatang juga, ya kan? Ada di alam ini. Ya, jadi inti-inti tersebut, inti air, inti api, inti bumi, inti angin, inti nyawa, ini ada di kehidupan kita ini, gitu loh. Makanya kita perlu untuk melakukan penyelarasan. Soalnya gawat ya, kan? Gawat. Dan gerak penyelarasan yang betul-betul memang direstui oleh alam ini, direstui oleh guru batin, oleh para leluhur, oleh seluruh unsur kehidupan batin, itu adalah gerak jurus Sah Bandar Karimadi. Gitu loh. Luar biasa ya. Kang Raga mau berbagi. Ya, begini pemirsa, kita tidak mempromosikan, tapi kan suatu hal yang perlu kita wartakan, ya harus kita wartakan. Masalah pemirsa semuanya mau melakukan atau tidak, mangga. Semuanya kembali ke masing-masing diri, tapi gejolak alam ini sangat luar biasa sekali ya, Kang Raga. Nah, kita kan ingin ya tetap eksis ya, kita tetap
Ya menjalani diantaranya gitu ya. itu dalam rangka juga untuk mencegah, karena ini kan banyak prediksi yang sangat mengkhawatirkan ya. Betul. Diantaranya badai matahari Badai juga, matahari ya dan kan? lain sebagainya. Nah, badai matahari bahkan ada ramalan mau terjadi kiamat juga, ya kan? Tamatnya Ya. kebiadaban. Iya, Kiamatnya kebiadaban yang makanya perlu kita sesaji. perlu kita akhiri ya kebiadaban ini dengan sesaji, membangkitkan jati penyelarasan diri ya. dengan alam ya, dengan sesaji, dengan gerak jurus penyelarasan alam. Sak Bandar Karimati. Intinya kita harus ya, kembali ke jati diri ya. kan seperti Ya, itu kan. jadi ya? jurus-jurus Sah Bandar Karimati untuk mengembalikan jati diri bangsa ya. yang selama ini hilang ya. ataupun tidur. Ya, agar bangun, bangkit, aktif dan berperan dengan daya optimal untuk mewujudkan tatanan kehidupan berperadaban luhur yang sawarga maniloka kekal abadi. Amin. Kang Raka satu lagi lah, satu terus ya. Masih ada lagi ya. Ya. Kang Raka, aku kemarin itu lihat sebuah tayangan, itu ngeri-ngeri sedap banget ya. Mungkin bagi pemirsa yang nggak mengerti hal ini pasti ngeri-ngeri sedap, bahwa intinya ketika capres ini sudah diorder oleh bangsa luar untuk mengendalikan. Jadi nanti semua sistem apapun itu dikendalikan, bahkan nanti ada virus dan lain sebagainya. Iya. Nah, menurut Kang Raga, apakah berbuat besar itu ya? Terus kita bisa bangkit jati diri kita itu salah satu untuk agar kita tidak terjadi seperti itu. Iya, diantaranya agar kita itu punya kontrol sendiri. Ya. Punya kontrol sendiri, sistem kontrol dari diri sendiri, dari hati nuraninya, ya diantaranya dengan gerak jurus penyelarasan alam Sah Bandar Karimati, ya kan? Jadi tidak bisa nanti orang lain itu akan mengontrol, apalagi sebuah sistem teknologi ya, di mana sistem teknologinya kemarin kita menyebutnya teknologi yang ada ini teknologi yang sifatnya apa ya? Jadul ya, membunuh, merusak ya, itu tetap tidak akan pernah bisa eksis. Ya kan, makanya kita perlu membangkitkan kekuatan jati diri ya, kekuatan yang ada di dalam diri, sehingga kita tidak bisa dikontrol oleh siapapun, tidak rapuh, kecuali hanya diri yang bisa mengontrol diri sendiri. Betul, gitu jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir dengan hal-hal yang pemerintahan seperti ini dan seperti itu, dan pemerintah siapapun sudah jelas ya nanti jadi presiden ya. Nah beliau pun juga akan mempunyai kemandirian, kebijaksanaan tanpa dikontrol oleh bangsa ini. Jadi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir, kita punya ilmunya, punya energinya, ya, dimana kita juga punya energi yang berupa inti, ya inti alam, makanya kita nggak perlu khawatir. Kita makan sebenarnya udah dibekali lengkap ya, ya nanti lain waktu kita bahas lebih dalam. Iya betul Kang Raga. Bagaimana kita membuat satu sistem kontrol dalam diri sehingga tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Siap. Ya. Oleh kekuatan yang ada di luar diri kita. Ya. Tidak bisa itu mengontrol diri kita. Ya, kecuali dari dalam diri kita sendiri yang mengontrol gitu. Siap. Ya. Ini nanti aja lain waktu. Kadang suka ngeronyos terus Kang Raga. Iya. Sementara cukup dulu Kang Raga ya. Baik, silahkan. Sami-sami. Pemirsa, untuk pembahasan kali ini saya rasa cukup sekian dulu. Nah, nanti kita akan sambung lagi dengan pembahasan yang menarik dan semakin dalam. Hatur nuhun, anu kasuhun semuanya. Salam segala salam. Insun rahayu balaria waluya asma pangestu hibat pangriksa.